Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa di dalam diri kita ini ada spiritual, ruh. Kalau leher, tenggorokan, kasih minum. Kalau perut, lambung, kasih makan. Tapi ruh, spiritual, tidak bisa dengan makan dan minum. Mental kita ini mesti diisi dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi polisi akan bertugas menangkap gembong narkoba, mentalnya mesti kuat. Sebelum berangkat, wudhu dulu. Setelah wudhu, sholat sunat hajat dulu. Aku minta hajat, hajatku berikan aku kekuatan ya Allah. Kalau aku mati di sini, matiku mati syahid, karena aku akan mengejar pecandu narkoba yang akan merusak anak bangsa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak berdaya. Jangan tegar karena cincin. Selamat juga punya cincin, tapi saya tak yakin di dalam cincin saya ini ada hantu setan nyibloreng, sundel bolong, suster ngesot, genderuwo. Kita yakinnya hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Menjadi tentara akan dikirim ke Kongo. Menjadi tentara Indonesia dikirim ke Sudan Selatan. Menjadi tentara dikirim ke Lebanon, pasukan perdamaian dunia. Apa yang membuat mereka kuat? Anak tinggal, istri tinggal, gaji tak seberapa. Yang membuat kuat itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuatkan hati. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Usir segala bisikan dalam hati. Saudara, ibu saya dikirim ke Kongo menjadi TNI, pasukan perdamaian dunia. PBB mengambil tentara-tentara, salah satunya dari Indonesia, diterbangkan ke Afrika. Semua negeri yang berkonflik, Indonesia dilibatkan. Tentara Indonesia hebat. Dikirim tentara ke Sudan. Anak-anak Sudan pandai berbahasa Indonesia, belajar dari tentara-tentara yang bertugas di sana. Dikirim ke Lebanon, difilmkan. Ada filmnya tentang orang Indonesia yang menjadi tentara dikirim ke Lebanon. Apa yang membuat mereka kuat? Nyawa taruhannya. Berapa banyak? Tinggal jenazahnya saja dikirim pulang. Menghadapi pemberontak yang ada di Papua. Berapa banyak TNI Polri kita terbunuh? Mati apa namanya itu? Mati syahid. Kenapa? Karena mereka berperang membela negara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara kita negara berdasarkan Allah. Baca Pancasila. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Ustaz kok tahu? Nama Baco itu setiap hari Senin ambo di SD dulu. Habis itu masuk SMP, SMA, penataran P4. Habis itu berangkat ke Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, penataran Pancasila, ujiannya 3, bahasa Arab, bahasa Inggris, Pancasila, hafalan Quran. Lulus Pancasila baru dikirim ke Mesir. Pulang dari Mesir ceramah, dituduh anti NKRI. Kan bongkak tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Siapa yang masuk ke hutan suku Sakai, anak pedalaman, mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengajarkan upacara kerek bendera, menempelkan bendera Pancasila, kami masuk ke dalam hutan. Kenapa? Karena kita cinta negara ini. Maka yang berjuang ini atas nama Allah, semua mereka memerdekakan. Yang menyuruh berjuang itu Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang mati itu mati. Mereka tak mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka berjuang atas nama Allah. Gugur mereka dibunuh oleh PKI
dalam 30 GSPKI, matinya mati syahid. Mereka yang melawan Belanda 10 November, hari pahlawan. Orang lupa pahlawan apa yang rela menghilangkan nyawanya, meninggalkan anak istrinya untuk berjuang membunuh Belanda, dibunuh atau membunuh, mati 10 November. Orang lupa 10 November itu berkobar karena tanggal 22 Oktober mereka sudah mendapatkan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Orang yang jarak kosor sholat 89 km tidak ikut berperang melawan Belanda, berarti pengkhianat negara Indonesia. 22 Oktober dikeluarkan resolusi jihad, dipegang oleh TNI, maka 10 November meletuslah hari pahlawan. Mereka berteriak mengejar Belanda, Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting, lari ke Amsterdam, yang tinggal terong Belanda. Habis semua Belanda ini pulang. Semua TNI Polri mesti paham sejarah ini. Pondok pesantren bukan anti NKRI. Negeri ini merdeka karena para ulama, para kiai, para buya, Inyak Canduang, Inyak Jaho dikejar, ditangkap Belanda. Buya Hamka, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi di Makkah mengeluarkan khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya dikirim pakai kapal laut, dibacakan di Masjid Istana Siak Sri Indrapura. Mereka dulu belum ada grup WhatsApp, mereka belum ada internet. Melalui kapal laut jamaah haji yang pulang dibacakan khutbah itu di hari Jumat. Khutbah dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Indonesia yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid, hartanya akan dibalas Allah, berkobar perjuangan. Jadi kalau hari ini ada TNI Polri dibekali dalam Lat Sitarda dengan pengajian, itu hanya membangkit batang terandam, mengembalikan masa lalu. Karena tentara-tentara berjuang karena kedekatan dengan para ulama. Ulama lah yang membangkitkan semangat jihad mereka. Hari ini Belanda tidak ada lagi. Jepang sudah pulang ke Tokyo. Belanda sudah balik ke Amsterdam. Tapi hari ini kita berhadapan demi ganas dari pelat Belanda. Narkoba, LGBT, judi online, seks online, segala perbuatan yang merusak anak bangsa. Ini kalau kita tidak bersama-sama, ustadz tak sanggup dengan ceramah, ustadz tak bisa dengan khutbahnya saja. Ambo berceramah berapi-api di masjid itu. Tapi kalau lah keluar, basua dengan orang dan jual narkoba, jangan jual narkoba. Silap-silap ambo belum dan ditembak. Tapi kalau bapak-bapak TNI Polri dengan pistolnya, dengan senjatanya, pakailah itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan hubungan dengan Allah. Salat jangan sampai tinggal. Puasa sunat terus. Zikir malam tahajud. Itu menguatkan mental spiritual. Tidak ke dukun, tidak pakai jimat, tidak minta ke pohon kayu, tidak minta ke hantu, memintanya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengkhianat dari dulu sudah ada. Pengkhianat membocorkan kepada Belanda bahwa ada pejuang bernama Jenderal Sudirman. Datang Belanda mau menangkap Jenderal Sudirman. Ketika pasukan Belanda datang, Jenderal Sudirman langsung membuat lingkaran, berubah barisannya lurus menjadi lingkaran. Kata Jenderal Sudirman, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat itu pasukan Belanda terkejut. Ternyata ini hanya orang sedang tahlil. Kalau begitu mari kita pulang. Pengkhianat itu ditembak oleh Belanda. Lalu kemudian tentara menjumpai Panglima Besar Jenderal Bintang 5 Sudirman. Patungnya sampai hari ini tegak berdiri di Jakarta. Jenderal Sudirman katanya tak bisa ditangkap. Apa betul Jenderal Sudirman punya jimat? Kata Jenderal Sudirman, betul, saya punya jimat. Mana jimatnya? Jimatnya bukan yang tertulis diikat di pinggang.